16.562 kasus DBD, 45.387 kasus, 172 kasus. Tanget, Dok. Inggih. Dok, apakah anak yang dicurigai DB harus mondok di rumah sakit? Oh, baik. Jadi tidak semua anak yang sakit demam, yang dicurigai demam berdarah itu harus mondok di rumah sakit. Ada beberapa kriteria ya. Jadi secara umum gejala demam berdarah itu kan ada dua, ada yang gejala ringan dan gejala berat. Untuk gejala ringan ini diantaranya demam tinggi terus-menerus, biasanya ini bertahan 2-3 harian ya demam tingginya ini. Nah ini suhunya bisa mencapai 40 derajat, kemudian disertai gejala lain misalnya nyeri kepala, kemudian nyeri sendi, nyeri otot-otot, ruam, tapi itu sebentar sekali. Nah yang seperti ini kita sebenarnya bisa merawatnya di rumah. Tetapi hati-hati ya kalau itu sudah ada masalah yang lain seperti dehidrasi, kejang demam, itu sudah tidak masuk kriteria ringan lagi. Kita tetap harus memeriksakan darahnya biar kita bisa memantau. Kemudian untuk gejala yang berat biasanya itu terjadi setelah demam mulai turun sekitar 24-48 jam. Ini biasanya ada tanda-tanda yang harus benar-benar kita waspadai atau biasa kita istilahkan warning sign atau tanda bahaya. Di antaranya ada muntah yang berlebihan, nyeri perut, kemudian ada perdarahan bisa dari hidung, dari gusi atau gum bleeding, kemudian ada BAB warnanya hitam. Nah, bahkan kadang-kadang kita temukan anaknya kaki atau akralnya kalau kita raba itu dingin. Ya, dan segera ke rumah sakit. Nah, untuk anak yang dirawat di rumah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memperhatikan atau memantau anak ini istirahatnya cukup. Kemudian yang kedua, berikan penurun panas, paracetamol ya, jangan yang lain. Jangan diberikan ibuprofen maupun antalgin atau aspirin. Kemudian anak ini untuk menurunkan demamnya dapat kita bantu dengan memberikan kompres hangat. Dan yang terakhir, jangan lupa anak itu harus minum cukup karena kita mau menghindari dehidrasi pada anak ini. Dehidrasi bisa kita lihat tanda-tandanya, diantaranya apabila anak itu terlihat rewel sekali, kemudian tampak haus, tapi kalau dikasih minum dia nggak bisa minum ya, malah kadang muncul muntahnya. Nah ini tanda awal yang harus diwaspadai banget. Kemudian bisa juga kita lihat matanya kok tambah cekung atau istilahnya orang matanya kelihatan cowong gitu ya. Kemudian bibirnya terlihat kering, mukosa mulut kering. Kemudian kalau kita lihat di perutnya apabila kita cubit gitu, dia kembalinya agak lama. Dan yang nggak boleh kita lupa kencingnya lebih dari 6 jam itu kita harus lebih care lagi. Nah, yang nggak kalah penting, jangan sampai kita shopping dokter ya. Shopping dokter itu berganti-ganti dokter. Jadi di hari pertama ke dokter A, di hari kedua di dokter B, hari ketiga dokter C. Jadi banyak informasi yang harus dikumpulkan oleh seorang dokter itu. Karena nanti dalam perjalanan penyakit demam berdarah ini, dokter itu akan mengikuti perjalanannya dan supaya nanti terpantau di saat harus pemeriksaan darah ataupun pemeriksaan yang lain dan bisa dibandingkan dengan pemeriksaan yang sebelumnya. Jadi sebaiknya berikan informasi yang seakurat mungkin ke dokternya. Mari kita cegah demam berdarah dengan 3M+ dimanapun kita berada. Salam sehat.